Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamatali rahmatihi lil alamin wal jud. Walhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi bi isbaqi na'maihi wa zayyana lahu kanzal hidayati wa husna bahaihi wa wassa'a lahumul ata'a wa khafiya al-tabihi wa hadahum subulas salam wa tara'iqa qurbihi wa unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa qaddasa arwahahu wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man afdhal fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman halaqah, para cendekiawan, para ilmuwan, para alim ulama yang telah menertibkan waktu al-mukarram wal mukarram, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, tambih, tawasul, mangkobah, rombongan dari hadram ataupun apa namanya di sini kurang begitu paham, yang sangat-sangat dihormati. Wa bilaula sahibul wilayah fi hadihil baldah, Bapak Gubernur yang telah memberikan sambutan begitu agung yang diwakili oleh Bapak Ketua di bidang Kesra, Bapak Haji Ayub bin Abdul Thalib, dan sekaligus Bapak dan Ketua DPD Bapak Haji Andi Siregar SPMM, yang mudah-mudahan beliau ini termasuk wabilaula Bapak Gubernur selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu ditingkatkan derajatnya, karirnya, mengayomi rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya dengan kekuatan anugerah karomah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya syariatnya berkat keseriusan dan ketekunan dan kegigihan mencintai rakyatnya seluruh kepulauan Riau ini. Mudah-mudahan Bapak Haji Ayub, doa kami menyertai Pak Haji beserta Bapak Haji Andi dan Bapak Gubernur, dan salam dari beliau apa yang tadi beliau sampaikan langsung Pak, bukan hanya dalam
WA, tapi langsung beliau tadi telepon, selamat datang rombongan dari Pondok Pesantren Suryalaya. Saya pun juga rindu ingin bertemu sebagaimana tadi diutarakan oleh beliau begitu. Dan salam takdim wa takrim kepada ikhwan wal akhwat Pondok Pesantren Suryalaya dan selamat datang. Maka kita menjawab kepada beliau pun sama-sama qabiltu qabulan tamam wa syakartullaha syukran jazilan. Sama, semoga Bapak selalu diberkahkan Allah, semoga Bapak beserta reng-rengan jajarannya semuanya selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dinaungi dalam keberkahan dan keselamatan, sehingga membawa maslahat manfaat dohir dan batin, dunia sampai akhirat kelak abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada fenomena akbar, momen yang sangat mulia ini, yang sangat agung ini, karena kita bertemu sama-sama satu tujuan, yaitu ingin mengagungkan Allah melalui kekasihnya, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus musalsal mengagungkan aulia Allah, para pengikut beliau yang sudah mencapai tahapan kesempurnaan, mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syekh Syaibul Mursi, guru agung kita, Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, yang musalsal kepada Syekh Abdullah Barok, Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin, dan insya Allah sampai Bapak Gubernur, bapak yang ada di sini dan telah menyambut kita semua. Amin. Laksana Ansor dan Muhajirin, mudah-mudahan amin. Yang datang dan yang menjemput, insya Allah mudah-mudahan kaum Ansor yang menolong menaungi, kaum Muhajirin yang mendatangi, tapi dua-duanya sama dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Haji Ayu bin Abdul Muttalib, Bapak Andi Rizal SEMM dan semua jajarannya, termasuk pada ada yang di dalamnya. Amin. Itulah harapan kita. Dan terkesan apa yang tadi katakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Ayu, yaitu mari kita memiliki amalan yang spesial untuk menyertai kita. Maka tahajud, sholat duha itu kan, sholat sunat, apa itu luar biasa. Beliau sudah memotif kita luar biasa. Itu tahajud, sholat malam, unggulnya luar biasa. Karena tahajud itu sunnah muakkad, tapi kualitasnya, fadilahnya itu melebihi daripada wajib. Karena apa? Pahalanya itu karena kesadarannya sudah muncul, girrohnya sudah muncul. Kita singkat saja karena waktu sangat singkat. Maka himpun dari semua itu, semua amal ibadah kita, sholat, zakat, ibadah haji, puasa, amar ma'ruf, nahil munkar, sedekah jariyah, ibadah mahdo, ibadah goir mahdo. Ruhnya mana? Kalau dalam dimensi agama ada rukun agama, iman, Islam, ihsan. Semua tiga-tiganya itu tidak ada yang lebih wajib. Ketiga-tiganya wajib. Iman, ya, akidah dalam hati kita. Tasdikul qasdi sihatul aqid. Benarnya tujuan, sehatnya akidah. Islam, implementasi secara syariat. Kita berbicara, berdoa, sembahyang yang diucapkan oleh kita, yang digerakkan oleh kita, yaitu
pekerjaan yang bersifat dohir. Sholat itu adalah induknya. Ihsan adalah apa yang dikatakan tadi Bapak Haji Ayu, yaitu akhlakul karimah. Karena Nabi diutus sebagaimana beliau tadi utarakan, yang diutarakan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu kan, itu duduknya di mana? Di ihsan. Ihsan itu bagaimana? Anta abudallahu ka'annaka tarahu. Anda, bapak, kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau memang kamu belum mampu merasa melihat Tuhan, melihat Allah, maka yakini oleh kita semua bahwa Allah tetap melihat kita. Itu di ihsan. Maka di ihsan ada sufi, di ihsan ada dimensi sufia, toriko, ataupun yang menghangatkan, membangkitkan akidah, yaitu toriko yang datang dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad, musalsal sampai kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, amin. Apa toriko? Toriko itu metode, cara. Kalau menurut Arabnya toriko, yaitu jalan. Jalan menuju siapa dan menuju mana? Jalan menuju hadirat Allah. Nah, itulah pedomannya. Maka halo, enakan itu. Halo. Jalan menuju. Mari kita bersolawat ya, karena ini bulan Maulid. Mudah-mudahan solawat kita disambut oleh ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Apa? Tariqah yang datang dari Allah, tariqah yang dibawa oleh Jibril, tariqah yang diamalkan oleh seluruh anbiya wal mursalin, sehingga menjadi ketetapan dan kesempurnaan di akhir zaman pada akhir kurun yang terakhir, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah panutan kita, penghulu kita,
dalam segala tindak tanduk beliau menjadi suri tauladan untuk kita. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kalau istilah ilmu nahu, lamnya lam ibtida, qadnya harap tahqiq. Laqad kana lakum, maka lamnya lam ibtida seakan-akan takdirnya di dalamnya itu demi kemuliaanku, demi kekuatanku, itu sumpah, demi keagunganku, kemuliaanku, telah ada bagi kamu di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan. Liman kana, bagi orang yang ada apa? Yang jiwanya hidup. Liman kana yarjullaha, mengharap ridho Allah. Yarjullaha, mengharap rahmat Allah. Yarjullaha, mengharap ampunan Allah, mengharap anugerah Allah dunia dan akhirat. Yarjullaha wal yaumal akhir, dan meyakini keberadaan hari akhir, mengimani dengan sekuatnya. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Dan dikokohkan oleh beliau, masih kebingungan karena semua kalimat dalam Al-Quran itu dzikir. Sholawat pun dzikir, baca Quran dzikir secara umum, sholat dzikir, amar ma'ruf nahil munkar dzikir, semuanya dzikir. Maka fal ibadatu tatanawwu, ibadah itu banyak coraknya, banyak wajahnya, banyak warnanya. Tapi wal madkuru wahidun, tapi yang dituju oleh sholat, yang dituju oleh zakat, yang dituju oleh ibadah haji, yang dituju oleh amar ma'ruf nahi munkar, yang dituju oleh sedekah jariyah, berbagai macam amal soleh dan berbagai ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Wal madkuru wahidun, satu. Siapa? Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyimpulkan dan menghimpun semua amalan yang baik dalam syariat agama Allah. Rasul memberikan kemudahan bagi kita supaya kita terbawa, disebut satu tapi maknanya terbawa, terhimpun semuanya. Apa? Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seagung-agungnya, yang paling unggul, yang paling agung, yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku dari mulai Adam sampai beliau, apa? Tak lain dan tak bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Jadikanlah landasan kita dalam segala aspek kehidupan kita, gerak dan diam kita, suka dan duka kita, siang dan malam kita, ibadah mahdoh ghair mahdoh kita, aktivitas segala yang kita laksanakan, landaskan dalam kemahabenaran Allah. Fa'lam annahu la ilaha. Ya la ilaha illallah yang mana, Kang Haji? Iya, yang dibacakan oleh Bapak dan umat Islam mayoritas kalimahnya.
Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Iya, itu kan kategorinya ada yang bagaimana lagi? Iya, cuma kalau kita telusuri ataupun evaluasi, muhasabah pada diri kita akan terjadi dalam diri kita biasanya 4. 1, dzikir yang diucapkan la ilaha kadang-kadang masih berkarakter adat dalam jiwa kita. Sering kita mengucapkan la ilaha, tapi hati kita gentayangan. Semua masih terbawa. Tadi main siang, kemarin, dulu, terbayang masuk pada jiwa kita. La ilaha. Masuk dalam pikiran kita, ingatan kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita tidak tersambung dengan yang kita ucapkan. Suka ada begitu di bapak dan ibu. Suka ya kadang-kadang. Ini kan penyakit diri tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Karena tidak ada yang tahu diri yang sebenarnya kecuali diri kan. Oleh karena itu obatilah oleh diri. Karena pemilik diri. Maka hasibu qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kita sebelum dihisab nanti. Oleh karena itu la ilaha yang kita mengucapkan di ucapan di bibirnya la ilaha illallah, tapi di hatinya mikirin snack, tapi di hatinya mikirin cemerutnya istri, tapi di hatinya mikirin kosong dompetnya suami, terus terbawa. Suka ada begitu? Suka ada? Suka ya? Inilah Pak Haji Abuy, berarti ini semuanya sedang tobat di hadapan Allah. Mudah-mudahan. Ternyata ditanya sama ngaku. Berarti sudah ngaku sekarang. Kalau sudah ngaku sekarang, insya Allah tidak usah dihisab lagi nih ikhwan akhwat yang ada di Kepri ini. Amin. Insya Allah pemimpinnya merespon, para alim ulamanya bersama-sama berkumpul semua, bersinergi dengan baik untuk menyayangi umatnya dengan kandungan kalimah la ilaha. Maka bapak dan ibu rahayat dengan pemimpinnya di tempat yang mulia ini termasuk kepada yang disabdakan Rasul, ijtima alaihi wa tafarraqa alaihi. Mudah-mudahan amin. Berkumpul kita di tempat yang mulia ini karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Itulah yang akan dapat naungan Allah. Mudah-mudahan. Apalagi menggabungkan yang diutusnya, kekasih Allah, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad. Kembali kepada yang tadi. Jadi ibu ngaku sadar itu, insya Allah asal sertakan dengan hati. Iya ya, banyak kita lupa betul la ilaha illallah. Karena adat masih karakter itu namanya dikir adat. Kalau dikir adat itu masih ada, maka tabiat adatnya terbawa di waktu sholat pun. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, mestinya eksistensi akbariyah Allah itu ada dalam relung jiwa kita. Kalau sudah merasa bahwa Allah yang Maha Akbar, kita ini apa? Tidak ada fanuna, merasa fana, tidak memiliki apa-apa. Karena yang maha ada Dia, yang maha besar Dia, yang maha kuat Dia, yang maha dermawan Dia, yang maha menentukan pun Dia. Allahu Akbar. Tapi yang ada dalam hati kita bukan itu. Mari kita jujur lagi ya. Begitu Allahu Akbar. Bar, tadinya matanya dipejam-pejamkan. Begitu bar, oh di depan. Jajaran kedua, kita ketiga, ternyata ada aja godaan. Nah, di depan itu ada yang pakai baju ataupun kaos yang ditulis hadiah jarum coklat. Sebelah kiri hadiah Ajinomoto. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kok saya ini tukang bakso tapi hadiahnya dia yang dapat. Kok padahal senang saya bakso, tidak pernah saya dapat hadiah, tapi dia yang kasih. Padahal dia juga mungkin kasih dari teman ataupun dari orang. Sudah salah persepsinya karena watak adat dong. Jadi adat. Nah, karena apa itu jadi berkarakter adat? Karena yang diucapkan kita tidak masuk maknanya dalam penghayatan, tidak ada dalam ingatan.
Nah, oleh karena itu maka kita suka salah pada orang lain. Tiba-tiba pulang sembahyang kita turun ke jalan, lihat orang ngomong sendiri, senyum sendiri, ngomong sendiri, pegang HP enggak, mesti bapak dan ibu akan vonis itu orang gendeng, betul? Ataupun itu orang gila. Kalau bijaksana itu orang sedang sakit, betul? Tidak sadar, padahal kita lebih sakit. Tapi kalau kita masuk ke relung jiwa, orang itu sakit tidak sadar karena dia sedang sakit. Ngomong sendiri, senyum sendiri. Apakah kita sholat isya tadi ngomong sendiri? Hati mah kemana-mana, betul? Nyambung nggak dengan ingatan kita? Yang diakbarkan oleh kita, yang disembah oleh kita, ada dalam hati kita dalam kejujuran. Kadang-kadang nggak ada, betul Bu? Berarti nggak nyambung. Kita mah masih sehat, masih berakal, dia mah yang senyum-senyum sendiri tidak berakal. Berarti ponisan kita salah besar. Berarti kita yang lebih gendeng, betul? Kita yang lebih gila. Kita sadar minum benar, ngomong komunikasi dengan bapak ibu benar, tapi kenapa dengan sang pemberi? Tapi kenapa dengan sang penentu? Tapi kenapa dengan sang pengasih penyayang pada kita yang tidak berhenti-berhentinya mengatur kita dengan kasih sayangnya? Tidak pernah jujur kita menghadap kepadanya. Apakah kita tidak lebih gendeng daripada yang tadi jalan-jalan? Nah, maka ngaku sekarang kita, oh iya Allah, mohon maaf, aku telah buruk sangka pada orang. Padahal orang itu mah lagi sakit, benar-benar sakit. Sedang kita mah sehat, tapi sakitnya sakit luar biasa. Semestinya dengan Maulidur Rasul ini maka kita dilarikan kepada luar biasa. Luar biasa, mudah-mudahan kita bermaunah, amin. Termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, amin. Malam biasanya ngantuk, malam biasanya tidur, karena Bapak di luar biasa kan mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka apa yang dikatakan tadi Bapak Haji yang mewakili Bapak Gubernur, tahajudkanlah diri kita. Itu luar biasa. Itu sudah khawarikul ada. Waktu tidur dipakai sembahyang. Oh, luar biasa. Kita sering menuntut Allah, meminta kepada Allah yang aneh-aneh. Baru puasa 1 kali 2 hari saja permintaan kita, wow, luar biasa banyaknya. Betul Pak? Padahal Allah belum meminta kepada kita apapun. Sehat kita, kuat kita, sembahyang kita pun izin Allah, karunia Allah. Sembahyang 2 kali ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah yang lain-lain. Nagih pada Allah, ya Allah mana upahnya segerakan padaku. Aku udah 3 malam tahajud, aku udah 3 malam duha, tapi kau belum terkabulkan. Tuh udah buruk sangka. Padahal Allah sayang pada kita. Pertama doa ibu, sholat ibu, Allah gugurkan dosa ibu. Luar biasa kan? Betul. Kita tidak sadar diri nabawokan Allah akan diselamatkan, nanti diabadikan di sisi Allah. Karena apa? Karena selalu salah terkaan kita. Bukan udah akan menembus langit dosa, doa kita, tahajud kita, dzikir kita, tapi kita salah sangka pada Allah. Salah sangka di tengah-tengah kasih sayang Allah tidak putus pada kita. Kan kita masih ada di dunia. Kan kita masih makan. Kan kita masih minum. Betul. Orang lain banyak, berapa orang tetangga kita, saudara kita yang sakit-sakit, berapa banyak tetangga kita, saudara kita yang telah mendahulu kita. Emangnya kita akan abadi? Tidak dong. Maka jatah waktu yang Allah masih berikan pada kita, masukkanlah kepada syukur pada Allah. Tapi sulit syukur, sulit menyatukan ucapan dengan ingatan. Jadi jangan-jangan syukur, hati ingat apa yang diucapkan pun juga susah. Karena apa gerangan? Karena hatinya kering, kerontang. Tidak ada stempel, lupa pada Allah. Datanglah thoriqul mustaqim, thoriqo minallahi rabbil alamin, yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Dalam dinul Islam ada dimensi tasawuf, ada dimensi thoriqo, ada dimensi ihsan. Maka di ihsan ya thoriqo dan tasawuf itu untuk supaya mengontrol ucapan dan ingatan.
Ucapkanlah oleh lisan kamu semua sebagaimana sabda Rasul, Abdul maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha itu yang diucapkan. Mana yang diingatkannya? Nah, maka ada thariqah qadiriyah yang diucapkannya la ilaha, Naksabandiyah yang diingatkan, ditetapkan di qalbun sebagaimana firman Allah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Setempel Allah, celupan Allah di kolbun bapak, di eruh bapak, di eruh ibu. Ada, apakah ada lagi yang lebih hebat dari pada celupan Allah? Tantangan dari Allah. Tidak mungkin. Ciptaan manusia hakikatnya tidak ada, adanya pun juga diadakan oleh Allah. Aridi, adanya juga pinjaman dari Allah, titipan dari Allah. Ariyah namanya, wujud ariyah, wujud aridi. Allah telah menetapkan dalam firman-Nya, sibghah, celupan Allah dalam kolbunmu, sertakan dalam gerak dan diam kamu. Kalau ada celupan dalam hatimu, maka bapak mau minum, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Mau jalan, ingat Allah. Lagi jalan, ingat Allah. Lagi sakit, ingat Allah. Lagi sehat, ingat Allah. Ingat Allah selamanya. Lupa, ingatkan lagi. Putus, sambungkan lagi. Jauh, dekatkan lagi. Di mana? Di kolbun. Itulah thariqah Naksabandiyah, dan dalam Qadiriyah ada, dalam Naksabandiyah ada. Satukan, ada bagian ucapan, ada bagian ingatan. Insya Allah menyertai bapak-bapak ke kantor, menyertai ibu-ibu ke pasar, menyertai bapak-bapak ke kebun, menyertai ibu-ibu ke pasar, kemana saja. Tatkala bapak ingat Allah, hidup hatinya mengingat Allah, ucapannya sesudah sembahyang. Karena kalau ucapannya terus dibaca di setiap tempat, itu kan orang lain akan menganggap gendeng juga kok. Nah, tapi ingatan yang harus hidup dimanapun. Maka tatkala bapak ingat Allah di waktu duduk, di waktu makan, di waktu minum, ingat Allah, hatinya terenyuh mengingat Allah, maka benda mati ataupun benda hidup yang bapak duduki, yang ibu duduki, akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa bapak abdun muwahhidun, bahwa ibu abdun muwahhidun, hamba yang bertauhid, menghadapkan diri kepada Allah di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegemerlapan dunia ini, di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah kebingungan, tapi ada solusi. Bapak tetap berpegang kepada pemilik segala sesuatu, karena dia pengatur dan penentu. Siapa? Allah. La ilaha. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Amin. Maka kami Pak, tadi Bapak Haji, saya habis ziarah dari siapa? Syekh Ali Haji ya, yang ngarang Gurindam 12 itu ya. Itu insya Allah mudah-mudahan berkah beliau, karena beliau adalah salah satu aulia Allah. Mudah-mudahan keikhlasan beliau menetes bagi kami semua yang tadi ziarah. Salam, dan kepada warga di sini, para pejabatnya, rakyatnya, mudah-mudahan sifat-sifat akhlak mulia beliau ada di para pejabat Kepri, khususnya umumnya bangsa negeri kita semua. Amin. Dan ada di rakyat semuanya. Insya Allah itulah cita-cita hamba yang merdeka. Bihaqi la ilaha. Itulah solusinya, itu dekatlah dengan Allah. Karena tatkala lisan bapak mengucapkan la ilaha, qalbuka ma'a rabbika, qalbun bapak beserta Tuhan. Tatkala bapak ingat Allah di hati, qalbuka ma'a rabbika, hati bapak beserta Tuhanmu, berarti bapak qalbuka rabbuka ma'aka, Tuhanmu beserta kamu, dalam arti ridho ya, dalam arti rahmat, dalam arti naungan. Qalbuka ma'aka, setelah qalbuka ma'a rabbika,
maka Anda Rabbuka ma'aka falaisa ba'idan anka. Nah, tidak jauh dari Anda, tidak jauh. Jadi Bapak selalu ada hubungan, interaksi bersama Tuhannya. Allahu Akbar. Jangankan sedang sholat, sebelum sholat saja Bapak sudah ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah. Ma'rifat itu apa? Tahu, mengenal. Ma'bud yang disembah oleh Bapak. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Bapak sudah ma'rifat kepada dat yang disembah oleh Bapak sebelum Bapak melaksanakan ibadah dohir sholat. Karena Bapak sudah jalan hatinya mengingat Allah. Terus sholat gerakan tubuh ini adalah melaksanakan, mengimplementasikan perintah Allah. Imtisalan li amrillah. Karena ini perintah Allah maka aku cinta pada Allah. Karena hatinya hidup merasa dekat dengan Allah. La ilaha. Maka di waktu sholat pun jalan terus interaksi hubungan. Merasakan sekujur tubuh ini mendidih. Semuanya merinding. Merasakan diri sedang menghadap Sang Pencipta. Merasakan diri ini sedang menghadap Sang Pemberi, Sang Pengatur, Sang Pengasih. Siapa? Allah. Maka tidak terasa oleh Bapak dengan dzikir yang diingatkan dan yang diucapkan. Taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bergetar badannya, bergetar tidak tentu rasa, merasa merinding. Karena apa? Bulu roma merinding, segala terbawa oleh ruh dan jiwa hanyut kepada gorikun fi bihari tauhidi, tenggelam kepada lautan ketauhidan. Merasa diri dicintai oleh Allah, merasa diri dikasihani oleh Allah. Hidupnya, geraknya, rezekinya, sembahyangnya pun juga karena pemberian Dia, bukan hebat kita. Muncul perasaan itu, itulah jati diri Muhammad. Itulah kemuhammadan. Itulah kemahabbahan. Itulah kemakrifatan. Maka tatkala muncul Bapak cinta Allah, maka di sana Bapak akan merasakan lauduktum halawatal uslah, la arabtum mararatal quti'ah. Kalau seandainya ruh dan jiwa Bapak sudah dibawa ke sana oleh jadbah ilaihah, tarikan Allah Sang Maha Kasih, sebagaimana Allah menarik baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menarik ruh Bapak juga untuk pergi kepadanya. Lagi makan supaya pergi kepadanya, lagi minum supaya pergi kepadanya. Jadi Bapak tidak repot-repot waktu sakarat, karena investasi abadinya sudah berjalan. Waktu sakit, waktu sehat, waktu gerak, waktu diam, Bapak terus tabungan akhirat. Amin. Berinvestasi abadi. Dalam jatah waktu yang dititipkan oleh Allah, Bapak pandai menyimpan. Selalu hubungan dengan Pencipta. Dengan apa hubungannya? Bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu doa ingat Allah, waktu sholat ingat Allah. Kok ingat? Iya, kalau sudah ingat akan muncul ikhlas, Pak. Karena ikhlas itu mahwa. Para sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwa? Apa ikhlas itu? Kata Rasulullah, aku akan tanya dulu kepada Jibril. Jibril, mahwa? Apa ikhlas itu? Kata Jibril, mau tanya dulu kepada Tuhan yang maha pemberi dan penentu. Sa'altu Rabbal Izzati. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Tuhan yang maha mulia, mahwa? Bagaimana? Allah menjawab, oh Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia yang beriman oleh Muhammad. Ikhlas itu adalah sirrum min sirri istauda'tuhu
qalba man ahbabtu. Rahasia itu adalah sir, ikhlas itu adalah sir dari rahasiaku, rahasia dari rahasiaku yang aku simpan dalam hati hamba yang aku cintai. Maka sibghat Allah itu. Kalau menurut Thariqah Naqsabandi yaitu naksun bandut. Setempel Allah dalam kolbunmu. Terus hidup. Itu yang memunculkan ikhlas. Bagaimana mungkin Bapak bisa nelpon ke anak yang ada di Jakarta kalau Bapak tidak ingat? Bisakah Bapak nelpon tanpa ingat dulu? Bisa enggak? Enggak mungkin. Enggak nyambung, paling utak-utakan yang lain-lain. Karena Bapak ingat masuk sayang kepada anak, maka Bapak tiba-tiba, wahai nak, assalamualaikum, sehat-sehat. Oh, alhamdulillah sehat mah. Iya, punya untuk jajan nak. Kan gitu betul. Kalau tidak ingat ya udah, tidak mungkin nelpon. Dikir akan melahirkan ikhlas dan dikir akan menghantarkan muraqabah. Apa muraqabah? Kedekatan. Si'aul basiroh, mata hati Bapak akan selalu merasa dekat dengan pencipta Bapak, pencipta alam semesta. Setelah muraqabah apa kesananya? Musyahadah. Bapak akan melahirkan, merasa, melihat Tuhan yang maha sempurna. Melihat dengan apa? Iya, lihat langit Bapak, tembus hati Bapak, ingat Allah. Melihat bumi, Bapak tembus melihat Allah. Melihat bintang, hati Bapak tembus melihat Allah. Itu semuanya pemiliknya dia, Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja Bapak menghadap, di sanalah wajhullah. Dan pemilik segala sesuatu. Yang memiliki Rahman, Rahim, Kudus, Salam dan sebagainya. Siapa? Allah. La ilaha. Maaf, melihat ini bukan berarti saya mencontohkan dengan Bapak begini, bukan. Nador lah dengan hati dulu, lalu dengan ruh, lalu dengan sir, nanti tenggelam dalam kenikmatan bersama Tuhan. La ilaha. Kok kesana bahasanya ini dalam perspektif thariqah ya, perspektif tasawuf. Karena ruh kalau tidak diarahkan ke sana, ya tidak ngerti-ngerti. Qalbun tidak ngerti-ngerti. Semuanya hanya bersifat lisan, ucapan dan sebagainya. Akhirnya lupa Allah. Kita sering ke tanah suci, umroh, haji, keliling Ka'bah dari Safa sampai Marwah, terus putar balik 7 kali ke Mina, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Wusta kita jalankan dengan melempar jumroh. Batu yang dilemparkan batu, yang dilemparkan menyentuh, yang dilempar juga dinding batu. Lupakan kita ya. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Rajman lis syayatin. Allahu akbar. Aku melempar setan. Aku melempar setan. Gitu kan seakan-akan. Ya boleh, secara syariat itu baik semuanya. Tapi coba ruhnya benar, ingat begitu. Ya Allah, ya Rahman. Begitu kita udah tersentuh dengan kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu makna la ilaha labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Rob memenuhi panggilanmu. Karena engkau ya Rob aku datang di bumimu ini. Nun jauh kami dari sana, dari Indonesia datang ke sini karena menujumu ya Allah. Bukan engkau di sini duduknya, bukan artinya. Karena Allah itu meliputi seluruh alam semesta, meliputi seluruh semua ciptaannya. Tidak keluar dari genggaman dia semuanya. Tapi dalam arti derajat martabat yang Allah takdirkan kekhususannya, inilah Makkah Al-Mukarramah. Maka niatnya labbaik Allahumma labbaik. Datang. Tidak ada itunya dalam hati, udah paling-paling ngobrolnya itu oleh-oleh terus. Bukan Allah bukan. Oleh-oleh aja pulangnya yang didongengin. Yang diobrolkannya oleh-oleh aja. Itu kan jauh bagai panggang dari api. Jauh. Tapi kalau secara dohir ya udah, Pak Haji, Bu Haji, semuanya gitu.
Mudah-mudahan ini tempat jamaah haji. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini semuanya makbul, mabrur. Amin. Yaitu haji dohir dan haji batin. Dengan apa bersinerginya? Yaitu dengan zikrullah. La ilaha, la ilaha. Akhirnya menjadi dzikir ibadah, menjadi dzikir darajat, dzikrud darajat karena ruhnya sudah tersambung dengan ucapannya. Menjadi dzikrud darajat, kalau sudah dzikrud darajat maka la ilaha illallah hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Kenapa yang sempurna? Ya karena membawa dagang Bapak menghadap Allah. Dagangnya semakin barokah, amin. Dagangnya juga dipakai ibadah karena hatinya selalu hidup ingat Allah. Ke kantor, di kantornya tetap ibadah. Hati berhubungan terus horizontal menghadap Allah. Ya badan mah untuk beribadah, melaksanakan syariat. Ini tanggung jawab mengabdikan diri kepada negeri, mengabdikan diri kepada hakikatnya dat Allah. Semuanya jadi enak, fleksibel, dimanapun bisa. Di kantor, di rumah, di kebun, di mall sekalipun. Yang di hati mah, tapi yang diucapkan mah itu mah sesudah sembahyang. Fa idza qadaitu sholatan Allah, la ilaha. Jadi dikir jahar, dikir hobi. Dikir jahar yang diucapkannya la ilaha, dikir hobi yang diingatkan. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Ya bagaimana profesi aja. Mau jadi polisi silahkan, mau jadi tentara silahkan, mau jadi di kantor berbagai kantor silahkan. Itu. Tapi hati kita menyendiri. Faridu billahil farid, sendiri menuju dat yang maha sendiri. Enak kan? La ilaha. Enak Pak. Sungguh tidak ada tandingnya enaknya dikir. Enak segala sesuatu. Karena akan merdeka Bapak menghadap Allah. Biarkan orang menggunjing antara pro dan kontra, tapi Bapak berintegritas yang benar hamba di hadapan Allah. Mesti Bapak akan manfaat buat diri Bapak, buat masyarakat Bapak, dan buat bangsa, agama, dan negara. Amin. Karena apa? Karena kalimah yang manfaat itu. Kalimah yang hikmatul kamilah. Dan yang kedua, yartakil abdu ila hadratil qudsi. Terangkatlah Bapak sampai ke hadirat Allah. Bukan langit 1, 2, 3 lagi. Bukan langit 4, 5, genap 7 lagi. Tapi Bapak sampai ila hadratil qudsi. Sampai ke hadirat Allah. Kalau perspektif ilmu kimia kan jauh tak terhingga. Padahal dekat tanpa batas. Jauh tak terhingga mau kita sampai kepada Allah dengan kekayaan. Dengan kekuatan, dengan kepopuleran. Itu kasih sayang Allah. Tidak bisa kita memerankan itu menuju Allah. Kita ingin sampai pada Allah. Ingat Allah dikala kita jadi orang kaya. Ingat Allah dikala kita jadi orang miskin. Ingat Allah dikala kita jadi orang sukses. Ingat Allah dikala kita jadi orang sedang bingung. Dikala kita sedang bahagia. Maka dengan ingat Allah, maka susah Bapak tetap terjembatani dengan sabar. Sukses Bapak terjembatani dengan syukur. Karena ada lillah. Itulah yang akan menghantarkan hamba sampai ke hadirat Allah. Biha, dengan mengucapkannya Bapak kepada la ilaha yang kholisam min nafsihi, disertai dengan hati yang bergetar mengingat Allah. Apa? Wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Waktu itu Bapak, waktu dikir Bapak, waktu dikir Ibu, langsung Allah mendidik Bapak. Itu hakikat. Tidak ada perantara. Tatkala Bapak sedang merasakan indahnya mencintai Allah dan Rasulnya, la ilaha, tenggelam dalam ruh jiwa ketauhidan. Di saat itu Allah menginspirasi, bukan memberi wahyu. Wahyu sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Tapi jenis yang datang langsung dari Allah. Langsung. Maka ruh Bapak mendapatkan inspirasi, intuisi yang langsung dari Allah Sang Maha Pemberi. Keyakinan kebenaran dalam segala sesuatu. Yaitu wa yatalaqal ilman laduni. Namanya ilmu laduni.
minal aliyil a'la, dari zat Allah yang maha tinggi. Setelah itu apa lagi? Falau alima al kafiru bisirri la ilaha. Kalau seandainya orang-orang yang belum tahu Islam, belum tau iman ihsan, karena mereka masih tertutup dinding tebal, awan tebal dalam luhnya, dalam kolbunnya, lalu Allah bukakan apa yang ada di dada bapak, apa yang ada di dada ibu, mereka pun dibukakan Allah, maka farrobillah, tidak akan kufur mereka pun juga kalau Allah bukakan. Maka oleh karena itu bapak bersyukur pada Allah, pada saat ini Allah membukakan pada kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, karena dinding yang tebal dalam diri kita sudah Allah bukakan, tinggal terus hidupkan nurnya. Amin. Bihaqi la ilaha. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan guru mursyid hamba, ikut di qaul Rasulullah. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan ayah bunda hamba, ikut di qaul Rasulullah. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dikir hidup dalam hati, dalam segala keadaan, akhirnya muncul ingat ayah, ingat ibu. Selama tidak ingat Allah, tidak mungkin rasanya ingat ayah, ingat ibu. Betul Pak? Kalau ingat ayah, ingat ibu, mumpung sekarang masih ada, jangan ditangguhkan nanti lah, nanti juga mau, nanti juga sekarang. Wahai orang kaya, ingat ayah sekarang di kampung, ingat ibu sekarang di kampung, tengoklah dia. Karena ayah dan ibu bukan ingin hartamu, bukan ingin kehebatanmu. Yang diharapkan oleh ayah dan ibu adalah ingin menatap wajahmu. La ilaha illallah. Ayah yang mencintai kita, jangan dibiarkan. Kenapa kita kadang-kadang serba sulit? Kenapa kita kadang-kadang serba bingung? Introspeksi diri kita. Hubungan baik kepada Allah baik, walaupun belum ingat hatinya. Hubungan kepada Allah baik, tapi berapa tahun kita tidak pernah tengok ibu. Berapa tahun kita tidak pernah tengok ayah. Padahal mereka rindu pada kita, tapi kita kenapa tidak rindu pada dia? Itu ayah dan ibu yang merindukan kita. Oleh karena itu wahai para saudagar, kalau seandainya mampu kau beri keramik, belilah sekarang waktu hidup. Jangan nanti dikeramikin sesudah mati, baru dikasih keramik kuburannya. Itu juga bagus, tapi lebih indah sekarang. Tempat tidurnya, kalau memang kamu punya, tempat makannya, dan sebagainya, udah. Lebih bagus sekarang. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ke ibunda Aminah tercinta, jangankan ke ayahandanya Abdullah tercinta, ke Sayyidatina Halimah saja yang menyusuinya. Tatkala beliau duduk di kasur yang empuk ataupun duduk di tikar yang empuk, begitu datang Halimah, dia langsung minggir, dikeluarkan, diserahkan untuk supaya diduduki Bunda Halimah, Bunda susu.
Sudahkah kita begitu? Sudahkah? Mudah-mudahan. Kita bisa jadi profesor, bisa jadi kiai besar. Tatkala datang ke ibu kita, tatkala datang ke ayah kita, kita duduk di kursi, tidak sadar ayah duduk di bawah. Ayah, anak ridho karena sukses kita. Bangga ayah, ibu bangga. Iya, ayah ridho, ibu ridho. Tapi harus ingat, Allah tidak ridho. Karena perintah bersyukur dari Allah. Aniskurli wali daika ilayyal masir. Syukurlah padaku dan kepada orang tuamu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bisa bersyukur pada Allah, bisa bersyukur kepada ayah dan bunda kita. Amin. Bihaqqi la ilaha. Menyesal rasanya kalau sudah tidak ada. Sungguh tidak ada. Masih hidup. Tengok. Jangan dikeramik. Karena rata-rata orang kadang-kadang udah lama nggak ketemu, lalu ketemu, udah meninggal, lalu dikeramikin kuburannya. Tapi waktu hidupnya dia tidak pakai ubin, tidak pakai apa gitu, tidak pakai tikar. Dia cuek-cuek aja, biasa-biasa saja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha. Kenapa kita menganalogikan kepada ayah bunda? Karena ayah bunda apapun yang dia miliki rela untuk kita, betul Bu? Harap dan cemas tatkala mengingat kita. Suka duka dia terus berjalan dalam pikirannya, dalam ingatannya tentang memikirkan kita. Bahkan waktu kita kecil berapa kali kotoran kita buang air besar ataupun buang air kecil dalam dada mereka. Sadar kita Bu? Betul ya? Terus digendongan dia. Tatkala dia sudah meninggal baru terasa segala-galanya. Dan kita belum berbuat segala sesuatu kepada dia. Walaupun jauh panggang dari api. Mana mungkin kita menyaingi kebaikan ayah bunda kita. Karena sehebat-hebat apapun kebaikan ayah dan bunda itu ikhlas untuk kita supaya dewasa. Supaya sukses. Kadang-kadang anak 8 semuanya dibasuhin, dimandiin. Tapi kalau udah tua, orang tua, anak 8 berebutan. Adu jasa. Betul Pak? Kenapa? Ada kesal dalam jiwa. Oh, giliran kamu besok udah. Tapi orang tua tidak pernah berkata saling giliran mencintai anak yang 8-nya. Itulah jauh. Karena itu pancaran Rahman Rahim Allah Nur Muhammad telah buka kepada dada dan dada ibu bapak kita. Alhamdulillah la ilaha illallah. Itu bapak ibu semuanya renungkan. Inginkan anak kita baik pada kita? Kalau ingin anak kita baik pada kita, ya kita taubat pada Allah. Mudah-mudahan. Nah, karena kita juga banyak kurang pada ayah dan bunda kita. Maka mudah-mudahan kita dipelihara Allah dengan kasih sayang Allah. Sehingga dengan berkumpul di tempat yang mulia ini, orang tua kita sukacita melihat kita. Amin. Di alam barzah ataupun di iliyin di sisi Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. Bu, Pak, sekarang sehat. Tadi lewat rumah sakit, ada orang yang sakit perut, ada orang yang sakit gigi, ada orang yang sakit macam-macam, bahkan ada orang yang meninggal. Alhamdulillah kita masih ada di muka bumi. Betapa agungnya cinta kasih sayang Allah pada kita. Terus dirasakan oleh kita. Siapa yang memberi kuat, siapa yang memberi sehat, sehingga kita bisa bersenda gurau, berkumpul, naik mobil, naik pesawat, rame-rame. Ini semua energi yang datang dari siapa Bu? Dari Allah. Hadirkan. Masa kita tidak pernah mensyukuri, mengingat kepada pemberi, pencipta? Maka sekuat-kuatnya sebab akibat, jangan tinggalkan hakikat ketauhidan. Sehebat-hebatnya ikhtiar kita, sehebat-hebatnya kekuatan secara asbab syariat kita, hidupkan hati untuk berhakikat tauhid kepada Allah. Karena dialah segala-galanya. Al-Mudabbir wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kamu kerjakan. Hakikatnya dari Allah. La ilaha illallah.
Maka dengan dzikir jahar dan dzikir khafi di sini akan membukakan makna. Pertama, dzikir khafi yang dihidupkan di hati, yaitu disimpan dalam kolbu, akan menjadi mahalul ma'rifat, tempat ma'rifat, mengenal Allah. Lalu dzikir kolbi jalan masuk ke relung jiwa, masuk ke ruh, maka di ruh itu akan menjadikan mahalul mahabbah, cinta pada Allah. Karena terasa kasih sayang Allah. Sejauh mata memandang, mendengar, dan merasa segala sesuatu. Lalu Allah ciptakan alam semesta ini dari alam batu, manual, sampai sekarang milenial. Allah yang menciptakan. Menyuguhi kita, meninabobaukan kita. Siapa? Allah. Dalam hati selalu mensyukuri nikmat pada Allah. Sudah mahalul mahabbah. Hatinya sudah dipenuhi dengan rasa zikrullah. Udah diam dalam kedudukan mahalul mahabbah. Dari mahalul mahabbah Allah tingkatkan lagi hamba hidup kepada mahalul musyahadah, kepada tempat musyahadah, menyaksi kepada sang pemilik sejati. Siapa? Allah. Dengan apa itu? Dengan zikrullah, la ilaha. Kalau udah masuk kepada mahalul musyahadah, maka Bapak Ibu tidak bisa berpaling dari hebatnya dia. Tidak bisa Bapak berpaling dari kecintaan dia pada kita. Tidak bisa berpaling dari kesayangannya dia pada kita. Maka dialah segala-galanya. Muncul Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sehingga membacakan syair buat kita semua. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. La ilaha. Allahu hadiri, Allah selalu hadir dalam jiwaku. Tidak pernah kita berpaling hati kita kepadanya, karena dia lebih dekat daripada urat leher kita. Dalam arti karunia-Nya, rahmatnya, ridhonya, ilmunya, lah pokoknya segala macamnya. Allahu hadiri, Allahu nadiri. Walaupun kita tidak merasa melihat dia, tapi dia selalu melihatku. Melihatku dalam gerak dan diamku. Melihatku dalam maksiat yang sering berulang-ulang, bukan hanya 1 kali 2 kali. Tapi dia masih cinta memberi izin jam tayang sampai saat ini. Masih kita bisa makan, masih kita bisa minum. Betapa dungunya hati, betapa terlenanya hati, terjebak dengan manisnya dunia yang dia kasihkan kepada kita. Tapi kita lupa kepada sang pengasihnya. Oleh karena itu hidupkan dzikir la ilaha. Maka Allahu nadiri, Allah selalu melihat kita. Allahu syahidun alayya, selalu menyaksi kita. Gaib batin kita Allah tahu. Dohir batin kita Allah tahu, karena dia pemilik dohir dan batin, karena dia ad-dohir dan al-batin. Ad-dohir al-batin. Jantung ruh jiwa kita dia maha menggenggam. Alimul ghaibi wasyahadah, dia maha tahu yang gaib dan yang nampak. Maka Allahu syahidun alayya, Allahu mu'ini, Allahu ma'i. Allah yang menyertai kita. Gerak kita, senyum kita, suka dan duka kita. Emangnya Allah tidak tahu kita berkumpul di tempat mulia ini? Emangnya Allah tidak tahu waktu kita bersembunyi akan maksiat? Emangnya Allah tidak tahu waktu kita sujud kepada Allah, waktu tahajud, waktu duha? Allah tahu, jangan ragu. La ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in muhit. Dialah kepada segala sesuatu selalu meliputi. La ilaha. Nah, rupanya dengan barakah maulidan, berkah manakiban, mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat kita. Amin. Sampai keberkahan, kemuliaan, kesehatan, ketakwaan, Allah kokohkan iman kita. Amin. Sehingga kita dipertemukan dengan Bapak Gubernur, Bapak di bidang Kesra, Bapak di bidang Ketua,
BPD dan semuanya. Inilah karunia Allah. Ya Allah, pertemukan kami semua nanti di surga-Mu dengan ridho dan fadl-Mu. Amin. Inilah hamba yang mengharap kepada Allah. Mari kita sebelum acara ditutup, saya dan Ibu sholawat 3 kali bil barakah kepada baginda agung Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa taqdiman li qadrihi. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan dakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di tempat yang mulia ini, tempat berjalannya jamaah-jamaah haji di gedung yang mulia ini. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Kau ridhoi, yang Kau berkahi, yang Kau naungi, yang Kau ampuni semua dosa kami ya Allah, yang Kau tolong keadaan kami dikala kami dalam segala keadaan ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau pelihara keadaan kami, gerak dan diam kami, suka dan duka kami. Mohon bimbingan pemeliharaan-Mu ya Allah, dan Allah Maha Agung, Maha segala-galanya. Mohon pada peliharalah kehidupan kami, dohir dan batin kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sungguh agung kasih sayang ya Allah. Berapa banyak musibah yang akan menghampiri kami telah Kau elakkan dari sisi kami. Berapa banyak pujian yang tidak pantas bagi kami telah Kau sebarkan untuk kami semua. Ini semua kasih sayang-Mu yang tak terhingga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba yang selalu mengetuk pintu rahmat dan ridho untuk kami ya Allah. Jadikanlah kami yang selalu mendapatkan ampunan dikala kami terpeleset dan maksiat, dan dikala kami taat, itulah pemberian-Mu yang akan Kau abadikan untuk kami ini semua. Dan termasuk berkumpul tempat yang mulia ini adalah keabadian rahmat-Mu yang Kau curahkan pada kami ini semua ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami di dunia ini, dan di waktu sakaratul maut, dan di waktu barja, di waktu mahsyar, di waktu selama-lamanya yang Kau tetapkan di alam abadi, dalam dekapan naungan ridho, fadl dan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah segala hilaf kami, dan ya Allah, ampunilah kehilapan kekurangan ayah bunda kami, karena mereka terlampau sayang pada kami sehingga mereka kadang-kadang lupa makan, lupa tidur, kadang-kadang mereka lupa haram apakah halal untuk kami. Ya Allah, sayangi mereka, maafkanlah mereka ya Allah dengan ridho dan kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini semua adalah yang mendapatkan hadiah dari-Mu yang tak terhingga, yang mencapai derajat di sisi-Mu yang Kau anugerahi, yaitu apabila hayat kami tiba terakhir berpisah ruh dan jiwa kami, jadikanlah kami yang mendapatkan husnul khotimah bihaqqi
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.